Pakar ungkap kejanggalan dalam kasus impor gula Tom Lembong, Kejagung sebut tersangka tak harus terima uang. Status tersangka mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong kini ramai jadi polemik di tengah publik. Diketahui sebelumnya Tom Lembong ditetapkan Kejaksaan Agung Kejagung sebagai tersangka dalam kasus impor gula. Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Ahmad Nur Hidayat menyampaikan, kasus tersangkanya Tom Lembong mengandung kejanggalan karena kebijakan impor gula merupakan keputusan kolektif yang diterapkan oleh beberapa Menteri Perdagangan di era Presiden Jokowi. Namun, Ahmad menyebut, hanya Tom Lembong yang ditahan, sementara izin impor gula pada masa menteri-menteri lain berjalan tanpa tindakan hukum serupa. Menurut Nuya, keputusan menahan Lembong memberi kesan adanya standar ganda dalam penegakan hukum. Jika alasan utama penahanan adalah surplus gula pada 2015 saat izin diberikan, maka kondisi serupa pada masa menteri lainnya juga seharusnya dievaluasi. Hal ini, Ahmad menilai semakin aneh mengingat data tahun-tahun berikutnya menunjukkan pola kebijakan yang sama, meskipun pemerintah sering mengklaim swasembada gula atau surplus gula, seperti pada 2018, 2021, dan 2022. Hingga kini masih belum terungkap kepastian apakah ada aliran dana dari kasus dugaan korupsi impor gula yang mengalir ke Tom Lembong. Tom Lembong juga dijadikan tersangka karena berperan dalam membuat kebijakan untuk impor gula di saat kondisi gula dalam negeri sedang surplus. Banyak yang mempertanyakan, apakah seseorang benar-benar bisa dijadikan tersangka hanya karena berperan dalam pembuatan kebijakan saja. Lalu muncul juga dugaan adanya politisasi dalam kasus dugaan korupsi impor gula ini. Menanggapi polemik tersebut, Kejagung pun menegaskan bahwa seseorang tetap bisa dijadikan tersangka tindak pidana korupsi, tanpa harus terbukti menerima aliran dana. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung, Abdul Qohar. Abdul Qohar menjelaskan, saat seseorang melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan wewenangnya demi menguntungkan pihak lain, maka itu sudah bisa memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Lebih lanjut Abdul Qohar menuturkan, penyidikan kasus yang menjerat Tom Lembong ini masih baru dimulai, sehingga prosesnya masih panjang. Kini Kejagung pun tengah berusaha mengungkap seluruh aspek yang relevan dalam kasus korupsi ini. Untuk saat ini, yang menjadi fokus Kejagung dalam penyidikan kasus impor gula adalah periode 2015 hingga 2016 ketika Tom Lembong menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Meski demikian Abdul Qohar tak menutup kemungkinan bahwa penyidik akan memeriksa keterlibatan pejabat lain dari periode selanjutnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.